Hai semua, pada video series ini kita akan belajar bersama-sama algoritma dan pemrograman pada mata pelajaran Informatika kelas 10. Oke, video ini dibagi menjadi 5 sebagai berikut. Video kali ini kita akan belajar notasi algoritma. Oke, sebelum kita mengenal algoritma, di sini saya telah sediakan studi kasus. Ada 2 buah gelas, satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Untuk menyelesaikan studi kasus ini, maka yang perlu kita pikirkan adalah langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Di sini saya sudah siapkan langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, siapkan gelas cadangan X. Kemudian, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Langkah berikutnya, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Langkah terakhir, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Nah, jadi ada 4 langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan studi kasus seperti itu. 4 langkah inilah yang disebut dengan algoritma. Maka dari studi kasus ini dapat kita pelajari bahwasanya algoritma itu adalah langkah logis dalam menyelesaikan masalah. Logis itu apa? Logis adalah nilai kebenaran yang dapat ditentukan benar atau salah. Di dalam algoritma itu dapat dinotasikan. Ada 2 dalam penotasian algoritma, flowchart dan pseudocode. Flowchart adalah menyusun langkah atau penyelesaian masalah atau yang kita sebut tadi algoritma dengan menggunakan diagram. Sedangkan pseudocode yaitu algoritma yang menggunakan yang mirip dengan kode pemrograman. Oke, dipahami ya bedanya? Nah, karena kita fokus ke flowchart, nah maka kita perlu tahu diagram atau simbol apa yang perlu kita ketahui di dalam menggambarkan flowchart nantinya. Di sini bisa dilihat simbol-simbol yang diperlukan. Ini ada simbol awal dan simbol akhir, itu menggunakan simbol oval, kemudian simbol panah, ini menunjukkan aliran program. Kemudian ada simbol perpation, itu segi 6. Simbol proses, itu persegi panjang. Simbol input output, nah ini adalah simbol yang nantinya program yang akan kita buat itu bisa merequest data, kemudian bisa menampilkan data. Kemudian di sini ada simbol decision, simbol untuk menentukan kondisi apa yang akan selanjutnya diselesaikan atau dikerjakan. Di sini saya sudah menyediakan contoh kasus dalam penggunaan algoritma dan flowchart di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai contoh di sini adalah telur dadar. Untuk membuat sebuah telur dadar, maka kita perlu langkah-langkah kerja. Langkah kerja itulah yang kita kenal dengan algoritma. Nah, di sini saya sudah siapkan 8 langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat sebuah telur dadar. Perlu diperhatikan di sini, langkah pertama, di sini di flowchart itu digambarkan menggunakan simbol segi 6. Oke, karena ini adalah menyatakan preparation, persiapan. Kemudian langkah kedua, 3 dan 4. Nah, ini merupakan simbol input. Nah, diwakili dengan simbol input ini ya. Tuangkan minyak. Nah, ini menggunakan simbol jajar genjang atau simbol input. Di langkah ke-5 sampai ke-7, nah ini menggunakan simbol proses atau persegi panjang. Bisa dilihat ya. Kemudian langkah ke-8, nah langkah ke-8 ini adalah telur dadar yang matang dan siap dihidangkan. Nah, ini adalah outputnya. Nah, maka kita menggunakan simbol output. Apa itu simbol output? Yaitu menggunakan simbol jajar genjang. Dan setelah outputnya sesuai dengan yang diharapkan atau programnya sudah menyelesaikan semua perintah, maka program itu harus selesai. Maka kita harus notasikan dengan simbol selesai. Nah, jadi di dalam membuat suatu program, nantinya program itu harus bisa selesai. Jadi program itu tidak henti-henti gitu. Nah, apabila ada program yang selalu tidak henti-hentinya, nah itu adalah program yang akan menghasilkan bug. Nah, itu adalah program yang kita sebut dengan bug. Nah, nanti kita akan lebih detailnya berbicara mengenai hal itu. Dari contoh studi kasus tadi, nah ada beberapa hal yang perlu yang dapat kita ambil
mengenai flowchart. Nah, flowchart ini yang pertama tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak, kemudian dapat bervariasi antar satu program dengan yang lainnya. Nah, setiap dalam pengolahan menggunakan flowchart, nah ini selalu ada input, proses, output. Inputnya apa? Itu adalah segala sesuatu yang disiapkan dan melibatkan hardware input. Nah, untuk input ini selalu melibatkan perangkat input ya. Kemudian proses, nah proses ini ada pengolahan data, perhitungan, inisialisasi, nah itu adalah bagian dari proses. Kemudian ada namanya pengolahan output. Nah, hasil dari proses ini melibatkan hardware output. Nah, kita mau misalnya sesuatu yang sudah kita hitung di dalam notasi, nah kita mau tampilkan hasil perhitungannya, maka kita menggunakan namanya output. Nah, kita menggunakan monitor sebagai medianya. Kemudian dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Oke, jadi flowchart ini nantinya bisa ditransfer ke bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini apa? Nah, nanti akan kita pelajari di video berikutnya. Nah, kemudian kita perlu tahu dulu algoritma dasar apa yang akan kita buatkan di dalam suatu program. Nah, ada 3 algoritma dasar. Yang pertama, algoritma sekuensial. Oke, di sini bisa dilihat pengertiannya apa. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, algoritma sekuensial adalah bisa dilihat dari flowchartnya. Apabila proses A selesai, maka dilanjutkan dengan proses B dan dilanjutkan dengan proses C. Dan ini tidak bisa dibolak-balik. Oke, jadi ini secara beruntun ya. Nah, kemudian di algoritma percabangan, bisa dilihat di sini, ketika ada perintah, kemudian menuju ke kondisi. Nah, saya bilang di sini ada perintah atau proses ya. Ini ada proses, kemudian menuju kondisi. Nah, ketika menuju kondisi ini, maka akan diuji. Perintah yang masuk itu diuji dengan kondisi. Kemudian apabila masih sesuai dengan kondisi, nah maka proses B yang dijalankan. Apabila tidak, maka proses A yang dijalankan. Nah, begitu juga dengan algoritma perulangan. Nah, di sini bisa dilihat ya definisinya. Apa yang mau saya sampaikan di sini, bahwasanya di algoritma perulangan, apabila perintahnya sesuai dengan kondisi, maka proses perulangan akan dilakukan, itu adalah proses B. Dan apabila sudah tidak sesuai lagi, nah maka proses A lah yang dilakukan. Nah, 3 algoritma inilah yang akan kita pelajari nantinya. Nah, kemudian kita harus juga tahu apa itu variabel. Nah, variabel ini adalah tempat penyimpanan sebuah nilai. Nah, untuk menyimpan nilai itu menggunakan operator assignment. Nah, ini operatornya ya, tanda sama dengan. Nah, kemudian yang terakhir, deklarasi variabel dilakukan di awal perintah pemrograman. Oke, ini nanti kita lihat cara penggunaannya. Dan berikutnya tipe data. Nah, dalam kita menentukan suatu variabel, kita juga sudah menentukan tipe data dari variabel. Nah, maka di sini disampaikan jenis nilai yang akan tersimpan dalam variabel. Nah, ada 3 jenis nilai yang akan disimpan. Itu ada bilangan bulat atau istilahnya integer, kemudian bilangan desimal, istilahnya real, ini berupa kalimat atau istilahnya string, kemudian tipe boolean. Nah, tipe boolean ini mengandung 2 nilai, true atau false. Seperti itu ya. Nah, kita akan mengerjakan latihan. Latihan yang pertama, buatlah algoritma dan flowchart menghitung luas persegi panjang yang panjangnya 5, lebarnya 10. Oke, di sini berarti sudah ditentukan panjang 5, lebar 10. Ingat ya. Nah, untuk menyelesaikan latihan ini, maka kita akan butuh tool. Nah, nama toolnya apa? Toolnya adalah Flowgerim. Nah, kita bisa download Flowgerim. Itu dengan perintah download Flowgerim. Sini bisa dilihat ya. Nah, nanti disesuaikan dengan sistem operasi yang terinstall di laptop kalian masing-masing. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, ini bisa dibuka ini, properties. Nah, bisa diperhatikan ya di sini. Nah, sistem type 64 bit. Nah, berarti ini menunjukkan sistem operasi saya yang terinstall itu adalah 64 bit. Nah, maka dari itu saya memilih yang ini. Nah, bagi kalian yang 32 bit silahkan dipilih ini
Ini untuk Windows 7, nah ini untuk Windows 8 sampai dengan 10 yang versi 32 bit. Nah, setelah kalian download, kemudian diinstal, nah maka aplikasinya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya. Oke, kita akan coba menggunakannya. Nah, ingat ya pertanyaan tadi. Hitung luas persegi panjang yang panjangnya 5, kemudian lebarnya 10. Nah, bagaimana cara menggunakannya di dalam aplikasi Fulgrim? Nah, di sini ada diagram ini ya, garis panah. Nah, ini kita double klik. Nah, kemudian, langkah yang pertama tadi disampaikan bahwasanya variabel itu perlu dideklarasikan di awal. Nah, maka kita pilih deklarasi. Nah, ini ya, variabel. Nah, ini perlu dilakukan di awal dalam membuat suatu flowchart. Nah, kemudian ini deklarasi, double klik. Nah, kemudian kita tuliskan variabel apa yang dibutuhkan. Nah, di sini ada panjang, kemudian ada lebar. Nah, maka kita tulis panjang, variabel panjang. Nah, dalam penulisan nama variabel, ingat di awal kata itu menggunakan huruf kapital. Nah, berarti ada 3 variabel yang kita perlukan, itu ada variabel panjang, lebar, dan luas. Nah, kemudian di sini tipe datanya. Nah, karena bilangan yang akan kita perhitungkan, di sini juga disiapkan 5 dan 10. Nah, maka itu adalah bilangan integer atau bilangan bulat. Maka kita pilih bilangan integer. Kemudian oke. Nah, step berikutnya, ya, kita akan memberi nilai dari suatu variabel. Nah, di sini bisa dilihat panjang sama dengan 5. Artinya adalah variabel panjang itu nilainya 5. Nah, berarti kita gunakan assign. Kemudian kita panggil variabelnya. Karena variabel panjang yang akan kita isi, maka kita panggil variabel panjang dan diisi dengan angka 5. Nah, berikutnya lebar 10, berarti kita assign lagi lebar 10. Kemudian oke. Nah, step berikutnya hitung luas persegi panjang. Nah, berarti kita diminta untuk menghitung luas persegi panjang. Oke, untuk menghitung luas persegi panjang, maka kita perlu assign. Nah, assign kita perlu variabel. Nah, variabel apa yang akan kita assign? Itu adalah variabel luas. Nah, luas itu di-assign dengan panjang kali lebar, ya. Kemudian oke. Nah, langkah berikutnya, kita mau hasil dari perhitungan ini kita tampilkan ke monitor. Nah, bagaimana? Ya, kita gunakan ini ya, simbol output. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah luas. Oke. Nah, kita akan coba jalankan programnya, flowchartnya. Nah, maka hasilnya adalah 50 ya. 5 kali 10, 50. Oke, kita akan coba ganti ini dengan nilai 20. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, hasilnya 100. Nah, jadi flowchart yang kita buat itu adalah flowchart yang bersih atau berjalan ya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang latihan yang pertama, ya jawabannya seperti ini. Ya, ini langkah-langkahnya. Yang pertama deklarasi, kemudian isi variabel, hitung luas, kemudian tampilkan luas. Nah, itu sudah kita kerjakan di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, ini buatlah algoritma flowchart untuk menghitung rata 3 bilangan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nanti kita save dulu ini. Save. Oke, di sini saya save di desktop. Saya buat folder latihan. Kurang N. Oke, kemudian di sini saya tulis latihan pertama. Tadi apa ya? Oh, luas persegi panjang ya. Luas persegi 4 ya. Oke. Nah, kemudian new. Nah, kita akan mengerjakan yang ini. Nah, berarti kita perlu siapkan dulu algoritmanya. Oke, algoritmanya apa? Pertama, deklarasikan variabel. Nah, variabel apa yang perlu kita buatkan? Nah, kita buatkan deklarasi. Kemudian
variabel apa yang kita perlukan? Ya, coba dipahami lagi studi kasusnya atau latihannya. Nah, di sini diminta adalah menghitung rata dari 3 bilangan. Berarti ada 3 bilangan, berarti ada 3 variabel yang kita perlukan untuk menampung nilai pertama, kedua, dan ketiga. Berarti di sini kita umpamakan A, B, dan C. Kemudian nanti A, B, dan C ini kita akan kalkulasi. Nah, maka kita gunakan variabel namanya rerata ya untuk menyimpan nilai dari kalkulasi. Kemudian tipe datanya, nah karena ini ada sifatnya pembagian, nah maka kita gunakan real supaya bilangan desimalnya kebaca. Oke, kemudian oke. Nah, di sini kita klik tanda panah berikutnya. Nah, kemudian kita input. Nah, karena kita akan minta nilai dari nilai A gitu ya. Input variabel A dan input variabel B, input variabel C. Oke, nah langkah berikutnya, ya setelah kita menginput nilai A, nilai B, nilai C, ya kita baca algoritmanya, baca bilangan A, B, dan C. Nah berarti ini ya. Kemudian hitung rerata. Nah maka kita akan lanjut ke step berikutnya, menghitung rerata. Nah berarti artinya adalah memberi nilai pada rerata. Berarti kita gunakan assign, rerata, kita panggil variabelnya rerata A, ya kita pakai tanda kurung ya, sama buka kurung, A ditambah B tambah C, kemudian dibagi 3, kemudian oke. Nah, langkah berikutnya tampilkan rerata. Oke, kita akan tampilkan berarti gunakan output. Oke, outputnya apa? Kita panggil variabel rerata. Oke, kita akan coba jalankan. Ini 2, terus kita 5, ini 8. Oke, nah maka perhitungannya adalah 5 untuk rerata. Oke, di sini ada tambahan. Nah, apabila kita ingin lebih user friendly program kita, maka kita tambahkan teks di sini. Jadi supaya kita tahu apa maksud dari program ini, nah kita gunakan ini kalimat tambahan. Reratanya adalah dan kita tambahkan simbol N ya. Jadi pesan, kemudian simbol N, kemudian rerata ya, ini simbol N ya, kemudian oke. Nah kita coba jalankan 1, 5, 10. Nah, reratanya adalah 5,3. Oke. Nah kemudian kita lanjut ya, ini kita save dulu, file save, ini rerata save. Oke, nah kocaknya sama ya. Kemudian oke, ini ada tugas individu. Nah silakan dikerjakan. Yang pertama adalah buat algoritma dan flowchart untuk menghitung luas dari persegi panjang. Ya, ini beda ya dengan yang tadi. Di sini luas panjang dan lebarnya itu belum diketahui. Artinya di sini adalah panjang dan lebarnya akan diinput oleh si pengguna dari aplikasi yang akan dibuat. Nah, kemudian di sini juga menghitung harga jual dari harga barang. Nah, sini bisa dilihat ya, berarti yang perlu diinput itu apa saja. Nah, itu bisa diperhatikan. Nah, jadi demikian video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih.